Yahoo guys, hari ini gue mau nge-review beberapa mousepad dari Galatix Gaming. Dan ada beberapa produk di video ini yang juga bakal di giveaway. Jadi nonton sampai akhir untuk cara ikut giveaway-nya ya. Sebelum video ini, gue mau berterima kasih kepada Galatix yang sudah mengirim mousepad ini ke gue. Tetapi seperti biasa, semua opini di video ini adalah opini gue sendiri dan Galatix tidak ada control over what gue state di video ini. Galatix telah mengirimkan 6 mousepad ke gua, dan ada beberapa tipe juga ya. Ada yang ukurannya 400x900x4mm, 300x800x3mm, dan satu yang RGB. Terus di akhir video ini gua mau ngumumin giveaway dan cara berikutnya, jadi tonton sampai akhir ya. Memulai dengan main spec-nya, pertama ada permukaan di atasnya yang menggunakan multi-spandex. Permukaan bawahnya menggunakan karet latex. Terus anti-slipnya juga bisa dilipat-lipat dan mudah digulung. Pinggirnya sudah dijahit ketat, dan di spec sheetnya juga di-state kalau mousepad ini dapat dicuci. Untuk periode ngetesnya, gue udah ngetes untuk 5 hari, kurang lebih 11 jam sehari. First impression untuk mousepad ini adalah dia pas nyampe nggak perlu dilurusin dulu. Kadang kalau kita beli mousepad yang panjang, kita perlu nyoba lurusin dulu dengan cara menindihkannya dengan buku. Untuk ketebalannya 4mm kerasa banget pas digunakan, especially kalau meja kalian nggak perfectly rata. Material multispandexnya sih nggak terlalu kerasa perbedaannya dalam glide-nya, kalau dibandingkan dengan mousepad lain. Tapi kita nunggu hasil testingnya dulu ya, karena ini hanya first impression dan perasaan saya pas menggunakan mousepadnya. Belum saya tes dan bandingkan dengan mousepad lain. Memulai dari elemen yang di opini gue paling penting adalah glide-nya. Dari feel-nya, gue emang gak terlalu sensitif ke perbedaan di dalam glide mouse, karena gue personally selalu menggunakan speedpad atau hardpad. Jadi untuk ngetesnya gue akan membandingkan dengan mousepad lain yang tipe cloth. Mousepad yang gue akan gunakan untuk comparison lain ada 4 dari price range yang berbeda-beda. Ada mousepad 36.000 Hyper Beast ini, mousepad hitam polos biasa yang 100 ribuan, mousepad custom printing generic yang ada di harga 200.000, dan Tenjin Common White yang ada di 250.000. Karena gua nggak ada budget buat beli dynamometer, gua menggunakan mouse Logitech G304 dengan PTFE Fit. Terus untuk mendapatkan force dorongan yang sama untuk setiap test, gua akan menggunakan alat buatan gua yang ini. Cara tesnya gua akan taruh mouse-nya di ujung mousepad dan menggunakan alat ini untuk mendorong mouse-nya, dan setelah itu akan mengukur jarak travel mouse-nya. Untuk setiap mousepad, gue akan melakukan tesnya beberapa kali sampai mendapatkan hasil yang konsisten. Hasil testingnya seperti berikut. Untuk mousepad 400x900x4mm, gue testing dengan 2 mousepad berbeda yang dikirim ke gue, dan average performance-nya bisa dibilang baik, walaupun di mousepad yang kedua peak distance traveled-nya lebih jauh. Terus untuk yang 800x300x3mm, dia agak underperforming, dan kurang lebih setara dengan mousepad hitam polos yang 100 ribuan. Hasil untuk yang RGB mousepadnya, gue cukup surprised karena gue kira bakal sama dengan yang 800x300x3mm, tapi ternyata tidak. Dia malah performance average distance-nya lebih baik daripada yang 400x900x4mm. Terus karena mousepad itu juga bisa terpengaruh oleh humiditas, gue bakal ngetes dengan cara sama lagi, setelah mousepadnya disimpan di ruangan yang humiditasnya tinggi. Untuk meningkatkan humiditas, gue meninggalkan satu mousepadnya di kamar mandi dengan air panas yang dinyalakan untuk beberapa menit, sampai kerasa pengap ruangannya. Terus graf berikut adalah hasil untuk komparasi mousepad yang digunakan di ruangan humidity tinggi dan yang di ruangan standar. Dari grafnya kita bisa lihat kalau mousepad ini jelas terefek oleh humiditas. Berbeda dari mousepad yang bahannya Cordura atau hardpad yang biasanya nggak terefek oleh humiditas. Untuk anti-slipnya, kalau gua bandingin dengan mousepad lain yang gua ada, dia feel-nya dan gripnya ke meja kurang lebih setara dengan yang harganya 100.000. Ketebalan mousepadnya dari 4mm ke 3mm dan ini gua bisa confirm kalau accurate. Mungkin ada beberapa dari kalian yang bakal nanya, apa penting mousepad kalian tebal? Sebenarnya tergantung preferensi dan setup kalian bagaimana. Kalau meja kalian gak rata, mendingan kalian beli yang agak tebal. Karena kalau pakai yang tipis bakal kerasa daerah yang gak ratanya di meja. Gue personally udah pernah ngalamin ini pas gue pakai mousepad ketebalan 2mm, dan di meja kayu ini yang finishing yang gak rata, gue kerasa banget. In the end, gue bakal selalu rekomen membeli yang lebih tebal sih. Ya gue nggak bisa jelasin, tapi rasanya lebih enak aja. Buat mouse-nya ada lebih banyak ruangan untuk ditekan ke bawah dan dijadikan stopping power. Untuk kualitas jahitannya ada 2 part yang gue mau show.
Pertama itu, dia jahitan pinggirnya nggak seketat yang gua harapkan. Dia masih bisa digeser-geser untuk mengekspos surface di bawah jahitannya. Tapi untuk daerah sini yang gua highlight, mousepad ini adalah yang paling halus yang gua pernah coba. Kalau dibandingkan dengan yang lain, dia udah bisa dilihat visually kalau dia lebih kecil benang yang digunakan, dan jarak bolong benangnya juga lebih kecil. Sebenarnya perbedaan ini gua nggak terlalu perhatiin sampai gua coba balik ke mousepad yang jahitannya cukup tebal, baru kerasa banget daerah situnya. Nggak separah kalau pinggirnya nggak ada jahitan, tapi ya masih kerasa kalau ada yang mengganggu di daerah situ. Untuk yang mousepad RGB, dia jahitannya menggunakan kawat atau kait yang transparan dan kerasa banget. Jadi kalau tangan kalian sensitif ke jahitan di mousepadnya, gua nggak bisa rekomen ini. Terakhir, gua bakal bandingin kualitas printingnya dan color reproductionnya dari image asli mousepadnya. Satu masalah yang gua langsung temukan adalah di 1 dari 6 mousepad ini, ada yang di printingnya ada beberapa bekas hitam. Ini mungkin kesalahan dalam stage produksi atau quality control yang kelewatan. Untuk mousepadnya di daerah berwarna hitam gue bisa bilang cukup baik, karena gue pernah beli mousepad custom printing di harga 200 ribuan, dan dia hasilnya ada horizontal lines. Sedangkan di sini gue nggak menemukan horizontal lines di 2 mousepad berwarna hitam yang gue dikirimin. Mereka juga menyediakan jasa printing custom mousepad, jadi kalian juga bisa pakai desain kalian sendiri. Untuk color accuracy-nya kalian bisa lihat dan judge sendiri dari beberapa foto ini. Sambil ngeliat foto-foto ini, sekalian gue kasih final opinion gue ya. Final opinion gue itu, mousepad dari Galactix cukup worth it dan trustable untuk kalian pesen custom mousepad atau pilih desain yang sudah tersedia. Walaupun gue nggak punya banyak mousepad lokal, dari yang gue pernah coba, ini adalah satu-satunya yang paling worth the price dan hasilnya sesuai ekspektasi. Kalau kalian mau pesen mousepad custom, Galactix is a solid choice. Sekarang untuk yang kalian tunggu giveaway-nya. Kali ini gue menggunakan sistem Gleam, tinggal akses website yang di deskripsi, terus pas nyampe kalian jangan lupa login dulu. Setelah login, tinggal pencet 3 requirement yang ada di sana buat mendapatkan 3 entry ke giveaway-nya. Giveaway-nya dimulai pada tanggal 1 Desember 2021 dan pemenang bakal diumumkan 2 minggu kemudian. Kita bakal kontak pemenang lewat email dan cara klaimnya bakal kita jelasin lewat email juga. Untuk prize yang bisa kalian menangkan ada 2. Satu itu mousepad RGB Night City dan satu lagi adalah Circle Mousepad by Galactix. Sekali lagi gue mau berterima kasih kepada Galactix yang sudah mengirim mousepad ini ke gue dan mengsponsor giveaway-nya. Ya udah guys, ini akhir videonya. Setelah ini ada sedikit gameplay yang gue record sesaat ngetes mousepad ini. Jangan lupa like, subscribe, dan hit tombol bell biar nggak ketinggalan. Kalau ada pertanyaan, bisa join grup Discord kami, link di description, tinggal join dan accept peraturan. Gue juga streaming game di Twitch @rain_ch. Jadi kalau lu ada pertanyaan, tinggal mampir. Thank you udah nonton review video gue, and see you in the next video. Bye-bye! Oh my god, keren dead! Oh gila, udah purple. Give my shields a recharge. Yeah. How bro? Oh, I mean, what are we gonna do? Kita bener-bener stuck sih, we can't really do anything. 45 seconds. Ring ain't far. Ngilang mereka. Wih, ada yang pakai rampart dirt. Here. Ada, offlane, up. Nice. Last one, nice. Atas, gua. Crack, nggak tahu di mana. Somebody trying to kill me. I'm gonna go down. Masih ada? Masih ada. Ya tuh. He missed us. Di sini. Enemy spotted. Either or there. Near me. Oh sini. Pintu sini. Gua lewat luar. Ada dua. Mundur. Naik lagi. Oh, I cracked him. I cracked. Kill swap. Nice feather. Knock. Terakhir. Itu mati sih dia. Oh, ditonjok. Nice one. Got your back. Dua mobilnya bang. Dua mobil. Ada lagi. Farming damage aja. Zone.
I'm pushing, you're the one di knock sini. It's on. One knock. Tango down. Apa? One. Nice. 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 Aduh, gua nggak ada itu, woy. This area. Tango spotted. I'll defend over here. Heard that. Mana nih? Tadi ada. Ini, down here. Hostile over there. Here. Awas, alternator. Oscar Mike. Bisa digranat gak itu? Nice late. Gua ngejar. This one. Try to get this one. Instant. This was a solo, man. Incoming frag. Oh my god. Give me a sec. Nice. Spotted. Gak bisa. Oh, nice try. Oh, nice try. Oh, close match.